Bincang Misteri 2012. Kita masuk. Tiga. Siap, bentar aja. Gitu ya. Kita untuk melamar kerja aja, kita ke serapi mungkin. Untuk kopi itu kan, serapi mungkin. Nah, dulu sekarang aja ijazah udah A4 semua. Iya. Nah, jadi Mengecil. sangat Ini udah nggak bulat lagi. Iya. Udah agak Mencong-mencong gitu. miring-miring. Karena dikecilin kan. ini yang kita terima sekarang ya. Yang di bawah. Yang di bawah ya. 2012, 2014, 2019. Jadi sebagaimana publik tahu, saya sedang memburu ijazah. Ya, ijazah Bapak Presiden kita yang 2019, 2014, Bapak Gubernur kita DKI Jakarta 2012, Bapak Wali Kota kita, Wali Kota Solo tahun 2010 sama 2005. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012. Yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo. Ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya. Satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar Undang-Undang Administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di situ disebut pasal 73 ayat 2 huruf B bahwa legalisasi itu harus, pengesahan itu harus memiliki tanggal. Nanti bisa di-set sendiri, dan ternyata memang tidak ada sama sekali. Sepertinya ini kalau yang di Solo juga begitu ya. Nah, pertanyaan saya memang apakah secara administrasi UGM dibenarkan untuk tidak mematuhi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Tentunya ini akan menjadi diskursus publik tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Administrasi tadi. Di situ juga diatur sanksi-sanksinya. Ada sanksi administratif di situ. Saya tidak mau sampai ke ranah melaporkan, tapi tentunya nanti UGM saya minta pertanggungjawaban ini untuk menjawab ini secara resmi. Mengapa mereka memilih tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nanti juga akan kita kebetulan saya juga lagi bersurat ke KPU tentang yang dua ini. Saya menunggu jawaban mereka. KPU Pusat RI tolong dikasih jawabannya supaya publik tercerahkan. Ada apa ini sebenarnya? Ya, supaya juga jangan nanti banyak penyesatan informasi yang juga kita sama-sama harus hindarin. Begitu ya. Ini selanjutnya mau dibawa kemana pokoknya? Ini kan pertama yang 9 item itu kan disembunyikan waktu itu. Pastinya kita lanjut ke analisis 9 item ini. Ya. Berikutnya nanti ada analisis komparasi. Komparasi antara yang 3 ini, nanti kalau nanti dapat juga yang Solo, kita lakukan analisis komparasi. Tambah lagi kita komparasi ke yang punya Dian Sandi. Ya. Teman-teman sekalian, terima kasih. Ya, jadi selain pagi tadi udah Dr. Tifa dan juga Bang Rismon tadi pagi ya enggak ya? Dia menyerahkan. Ya. Tidak. Ya, jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Komjen Pol Purnawirawan Ugrosino, dan di dalam masih ada Pak Dr. Muhammad Sobari dan juga Prof. Din Samsudin yang sebentar lagi selesai. Kita menyampaikan bahwa apa yang dilakukan ini adalah suatu koreksi yang benar terhadap kemarin yang katanya sudah dilimpahkan dan memang dibalikkan, dan lucu banget ketika dikembalikan. Sekarang kita tahu sendiri kemarin juga Jokowi masih diperiksa lagi di Polresta Surakarta dengan 10 pertanyaan. Aneh banget, katanya sudah dilimpahkan kok masih ada pertanyaan lagi, dan polisi juga katanya masih mencari bukti lagi ke Jogja dan ke Solo. Mau gimana caranya bukti lagi? Katanya sudah ada 719 bukti. 709 bukti. Kemudian sudah ada katanya 120 sekian saksi, ada 22 ahli. Ya, itu memang membutuhkan tidak profesional. Jadi itu mungkin mereka hanya bisa omong tok ya gitu. Kalau menggur ngomong tok,
ya kayak radio. Nek gur ngomong tok ya itu radio aja bisa gitu ya. Ono meneh. Nek gur ngomong tok ya itu radio aja bisa. Makanya kita nggak gur omong tok. Ya, kita hadirkan Komjen Polisi Ugroseno, kita hadirkan Pak Sobari dan juga kita hadirkan Pak Prof Din Samsudin hari ini. Saya kira itu ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Tifa. Langsung ya. Oke. Tolong ya, jangan kaosnya aja yang dimuat ya. Kurangnya juga. Ya, saya mau ucapkan terima kasih kepada Komjen Ugroseno yang bersedia untuk menjadi ahli bagi kami. Ya. Nah, Boleh ke tengah. Oh ya. Kita yang geser. Oke ya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, awal mula dari penelitian kami itu berasal bukan dari bulan Agustus 2025 sejak kemunculan atau launching buku Jokowi's White Paper, bukan. Tapi dari sejak kemunculan pertama kali secara official ya, yang disebut sebagai spesimen ijazah Joko Widodo pertama kali dikeluarkan secara resmi itu tanggal 20 Oktober tahun 2022 oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Dan kemudian berikutnya lagi adalah tanggal 22 Mei ya oleh Bareskrim 2025 oleh Bareskrim ditunjukkan spesimen ijazah Joko Widodo. Ini kami lanjut kepada penelitian. Dan yang terakhir kita sudah mendapatkan spesimen yang beda lagi ya. Kita bisa pastikan bahwa spesimen ijazah Joko Widodo yang diperoleh oleh Dr. Bonatu Asilalahi 1 hari yang lalu itu spesimen yang berbeda dengan spesimen yang ditunjukkan oleh Bareskrim 22 Mei 2025. Nah, oleh karena itu maka ketika kami menyampaikan temuan kami, dan ini temuan masih banyak, insya Allah hari Sabtu nanti kita akan eksplor, kami sampaikan kepada Komjen Ugroseno, maka mudah-mudahan itulah salah satu alasan yang membuat beliau bersedia untuk menjadi ahli kami, memperkuat bahwa kedudukan kami, pekerjaan kami adalah melakukan penelitian. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman semua. Masih ada. Ya. Strong point dari Dr. Tifa adalah, ingat ya, spesimen ijazah yang ditunjukkan oleh Brigjen Johandani pada tanggal 22 Mei Ya. pada press conference Bareskrim Mabes Polri berbeda dengan apa yang diperoleh dari KPU. Ya. Dan itu fatal. Kenapa? Karena dua-duanya adalah institusi resmi. Jadi kalau dua-duanya institusi resmi tidak boleh berbeda. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.